Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan IPO yang akan saya bahas kali ini merupakan salah satu perusahaan milik pengusaha sukses di Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Andi Syamsuddin Arsyad, atau lebih dikenal dengan Haji Isam. Sebenarnya beliau ini memiliki banyak perusahaan di berbagai sektor, mulai dari kelapa sawit, batu bara, properti, perkapalan, rental jet pribadi, dan masih banyak lagi. Tetapi perusahaan yang akan IPO kali ini berasal dari sektor kelapa sawit, yaitu PT John Lynn Agro Jaya. PT ini didirikan pada tanggal 30 April tahun 2014, dengan kantor pusatnya tentu saja berada di Kalimantan Selatan. Seperti yang saya bahas sebelumnya, kalau PT ini bergerak di industri kelapa sawit. Lebih tepatnya itu di bidang perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit. Untuk saham yang ditawarkan dalam IPO kali ini berjumlah 12,2 juta lot, atau setara dengan 15,29% dari keseluruhan saham dicatatkan perusahaan, dan akan dibanderol dengan kisaran harga 250 sampai dengan 300 per lembarnya, sehingga perseroan berpotensi meraup dana sebanyak 305,7 miliar sampai dengan 366,8 miliar. Lalu untuk underwriter-nya adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas, atau IN. Nah, jika kita lihat dari track record-nya, ternyata IN ini terakhir kali mengawal saham IPO UFOE pada tahun 2021. Dan sahamnya berhasil arah sebanyak 6 kali. Tetapi yang perlu diingat, kalau hal tersebut terjadi pada masa-masa belum IPO, dan peminat saham IPO pun nggak sebanyak seperti sekarang ini. Jadi patut kita tunggu ya hasilnya, apakah IN ini berhasil menjaga reputasinya atau malah terjadi sebaliknya. Dan kalau kita lihat pada video saya mengenai track record underwriter tersebut, sekuritas IN ini paling tidak 3 kali arah itu sanggup teman-teman. Tetapi kalau sistem IPO ini kita belum tahu, bakal sanggup juga atau enggak. Dan kalau seandainya IPO kali ini berhasil, kemungkinan pada IPO Raffi nanti juga bakal tambah ramai peminatnya, karena underwriter-nya juga IN. Selanjutnya ke rencana penggunaan dananya. Ini nggak ada masalah ya menurut saya. Yang pertama, sebanyak 21% akan digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, di mana selama ini perseroan itu selalu menjual kelapa sawit mentah yang belum diolah. Sehingga dengan didirikannya pabrik ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk perseroan. Dan berhubung juga minyak kelapa sawit ini merupakan bahan baku dari produk biodiesel perseroan, juga diharapkan bisa menekan biaya produk perseroan atau BPP. Lalu yang kedua, sebanyak 79% itu akan digunakan untuk pembelian bahan baku berupa minyak kelapa sawit. Seperti yang saya bahas sebelumnya, kalau perseroan ini masih belum mampu mengolah kelapa sawit. Dan pabriknya pun baru mau dibuat menggunakan dana tambahan IPO ini. Dan estimasinya itu selesai pada Desember 2023 nanti. Selanjutnya ke laporan posisi keuangannya. Pada bagian total aset, total liabilitas, dan total ekuitas, ini nggak terlalu saya bahas. Sama seperti video saya sebelumnya, bukan karena ini nggak penting, tetapi karena terlalu banyak IPO yang berdekatan dan tujuan saya pun kebanyakan hanya ingin memanfaatkan momentum IPO-nya saja. Jadi bagian ini saya abaikan terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau ada IPO yang menarik untuk diinvestasikan atau setelah parade IPO ini selesai, hal ini akan kembali saya bahas. Intinya untuk total aset dan total liabilitas ini terjadi peningkatan yang disebabkan karena adanya segmen bisnis baru perseroan pada tahun 2021 berupa produk biodiesel atau bahan bakar nabati. Sedangkan untuk total ekuitasnya ini disebabkan oleh aksi konversi hutang pemegang sahamnya menjadi saham perseroan. Selanjutnya ke laporan laba ruginya. Kalau kita lihat di sini pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan yang dialami perseroan, baik pada penjualan maupun laba usahanya, yang sebelumnya mengalami kerugian pada tahun 2020 dan 2019. Penyebab utamanya yaitu dikarenakan adanya segmen baru pada perseroan, yaitu pengadaan biodiesel atau bahan bakar nabati, yang nantinya akan dijadikan campuran dari bahan bakar jenis solar. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020, pendapatan perseroan hanya berasal dari hasil penjualan buah kelapa sawitnya saja.
Dan itu pun hampir 100% dijual ke pihak afiliasinya sendiri, yaitu PT Batu Licin Agro Sentosa. Lalu untuk valuasinya sendiri, di harga penawaran yang tertingginya di Rp300 per lembar, estimasi valuasi di tahun 2022 ini lebih murah jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan laba perseroan pada Maret tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan laba usahanya pada tahun 2021. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yang dianggap pesaing bagi perseroan di Kalimantan Selatan, maka valuasi dari perseroan ini akan terlihat lebih mahal baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022-nya. Lalu ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut saya pribadi, perusahaan ini masih memiliki prospek usaha yang lumayan baik ke depannya. Walaupun memang jika dilihat dari rasio hutangnya, ini sudah lumayan mengkhawatirkan dan patut untuk kalian waspadai. Dan di sisi lain pula, kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, misalnya SMAR tadi, maka secara valuasi, kalian harusnya lebih memilih SMAR tersebut dibandingkan dengan perseroan jika berniat untuk investasi, dikarenakan lebih murah, walaupun memang secara harga lebih mahal SMAR dibandingkan dengan perseroan. Sedangkan bagi kalian yang hanya ingin memanfaatkan momentum IPO-nya, menurut saya saham ini patut kalian pertimbangkan, selain dikarenakan adanya orang penting di belakangnya, yaitu dikarenakan underwriter-nya, yang menurut saya patut untuk ditunggu hasilnya. Apakah bakal oke seperti sebelum masa-masa e-IPO atau sebaliknya? Saya sendiri kemungkinan besar akan ikut dalam IPO kali ini, selama nggak ada sentimen negatif yang bisa berdampak buruk ke perusahaan. Oke, mungkin ini saja pembahasan mengenai IPO kali ini, tetapi ingat kalau kesimpulan ini hanya berupa pendapat pribadi saja, bukan merupakan ajakan untuk membeli IPO-nya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.